Salam pertanian, sahabatku. Di kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial ide bisnis kepada sahabat-sahabat sekalian, terutama khususnya untuk pelajar ataupun mahasiswa. Bisnis apakah itu? Yaitu ialah bisnis membuat bibit. Bagaimana dari bibit ini kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Saksikan di kesempatan kali ini, sahabatku. Ini sahabatku, ini adalah jambu air, jambu Jamaika. Sekarang terlebih dahulu kita akan sambung bibit ini. Untuk penyambungan jambu Jamaika ini, kita mempersiapkan alat-alat, sahabatku. Ada gunting, begitu juga ada plastik. Ini plastik PE02. Begitu juga harus kita siapkan pisau yang tajam. Begitu juga sahabatku, tadi entres jambu Jamaika yang sudah pernah berbuah. Ini entresnya tadi sudah saya ambil. Untuk melakukan penyambungan ini, hal yang dilakukan ialah pertama-tama kita potong. Nah, potong sahabatku. Kemudian siapkan entresnya dari jambu yang sudah pernah berbuah. Kemudian sahabat, kita rapikan bekas potongan tadi. Kita belah persis di tengahnya, sahabat. Kemudian ini kita bentuk entresnya berbentuk lancip, sahabatku. Hal yang perlu diperhatikan adalah sahabat, pisaunya harus steril, sahabat. Untuk apa kita melakukan penyambungan ini? Agar tanaman ini cepat berbuah, sahabat. Karena batang entresnya ini kita ambil dari jambu Jamaika yang sudah pernah berbuah. Kemudian sahabat, kita masukkan ke dalam. Kita masukkan ke dalam yang sudah kita belah tadi. Sahabat bisa lihat,
Ini setelah kita masukkan, kita ambil plastik PE02, kemudian kita ikat. Sampai mata tunas kita tarik ke atas, ke bawah lagi, kita kunci sahabat. Selesai sahabat. Kita hanya perlu 1 menit untuk mengerjakan. Kita hanya memerlukan 1-2 menit untuk menyiapkan 1 bibit sahabat. Untuk menyiapkan 1 bibit ini kita hanya membutuhkan waktu 1-2 menit. Setelah bibit ini kita bungkus dengan plastik PE02, ini boleh kita letakkan di bawah sinar matahari langsung. Karena pucuknya juga kita bungkus, mata tunasnya juga kita bungkus. Ini boleh kita letakkan di bawah sinar matahari. Berapa lama tunas ini akan terubus? Dia akan menembus plastik ini dalam jangka waktu 15 hari sahabat. 15 hari kemudian, paling lama, bibit ini akan sudah mengeluarkan mata tunasnya. Apabila dia sudah mengeluarkan mata tunas, maka kita membutuhkan waktu lagi 30 hari untuk memeliharanya sehingga siap untuk dijual. Berarti proses awal sampai siap dijual bibit ini, kita membutuhkan waktu selama 45 hari. Pertanyaan berikutnya, kapan plastiknya ini dilepas? Mari saya jelaskan sahabat. Nah sahabatku, ini adalah sambungan yang sudah berusia 45 hari. Jadi bibit ini, pucuknya sudah berwarna hijau tua. Apabila bibit ini daun-daunnya sudah berwarna hijau tua, maka waktunya kita melepaskan sambungannya. Artinya
Bibit ini menunjukkan bahwa sambungan ini sudah menyatu atau sudah menempel sempurna, sahabatku. Nah, kita akan melepas plastiknya karena daunnya sudah tua. Ini sahabat, sambungannya sudah menyatu sempurna. Bibit ini sudah berusia 45 hari. Artinya bibit ini sudah siap untuk dijual, sahabat. Jadi ini sahabat, sambungan pucuk juga, sambungan pucuk jambu Jamaika. Namun ini daunnya masih muda. Ini contoh daun yang masih muda, artinya ini sambungannya belum layak kita lepas. Apabila daun ini menjadi tua nanti, maka sambungan ini plastiknya akan kita lepas, sahabat. Saya akan beri contoh kembali. Nah, ini sahabatku. Ini adalah sambungan yang sudah siap kita lepas karena ciri-ciri daunnya sudah hijau. Hijau tua, artinya sambungan ini siap kita lepas kembali, sahabat.
Nah, sahabat, setelah plastik ini terlepas sempurna, maka untuk memacu pertumbuhannya, jangan kita sampai telat untuk membuka plastiknya, sahabat. Karena apabila terlalu lama dibiarkan plastiknya, biasanya pertumbuhannya terhambat. Nah, setelah kita melepas plastiknya, sahabat, hal yang dilakukan ialah kita memacu pertumbuhannya dengan memberikan pupuk yang mengandung nitrogen. Saya memberikan pupuk urea, sahabat. Ini pupuk urea, sahabat. Ini mengandung nitrogen 54%. Cara memakainya ialah saya memberikan 1 sendok teh ke dalam 1,5 liter air, sahabat. Urea ini saya larutkan ke dalam 1,5 liter air, sahabat. Setelah larut, maka kita aplikasikan ke dalam bibit kita ini. Kita hanya memberikan sedikit saja, sahabat. Nitrogen ini fungsinya untuk memacu pertumbuhan di masa vegetatifnya. Nah, sahabatku yang budiman, apa yang ingin saya sampaikan ialah setelah bibit ini kita beri pupuk, sebenarnya bibit ini sudah siap dijual, sahabat. Berapa harga yang kita jual? Kita buat saja harganya Rp10.000, sahabat. Rp10.000. Jadi sahabat, bibit ini bisa laku terjual. Kita buat saja harga paling murah ialah Rp10.000. Dalam jangka waktu tempo 3 jam saja, 3 jam, 4 jam, kita bisa menciptakan bibit sebanyak 200 batang, sahabat. 200 batang apabila dikali 10.000 sudah Rp200.000. Saya ingin memotivasi adik-adik mahasiswa ataupun yang masih duduk di bangku SMA bisa mengerjakan ini di waktu luang. Sebenarnya itu semua tergantung apa yang ada depan rumah kita. Tanaman apa yang berada di halaman rumah kita, contohnya bisa saja mangga, durian, rambutan. Begitulah caranya kita menciptakan bibit, sahabat. Kebetulan di halaman rumah saya ada pohon jambu Jamaika. Jadi saya memperbanyaknya dengan cara sambung pucuk ini. Mari kita melakukan ini di waktu luang agar waktu kita tidak terbuang sia-sia, sahabat. Jadi kitalah yang menggaji diri kita sendiri. Pada intinya, sahabat, sobat,
kitalah yang menggaji diri kita sendiri. Berapa banyak bibit yang sanggup kita buat dalam satu harinya. Itulah intinya sahabat, itulah ide yang dapat saya informasikan kepada sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita dapat menghasilkan rupiah agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Terkhusus untuk adik-adik yang masih muda, baik yang duduk di bangku SMA ataupun adik-adik mahasiswa. Inilah ide bisnis yang dapat saya sampaikan. Sahabat bisa lihat, saya sudah menciptakan banyak bibit. Ini contohnya bibit sambungan yang sudah jadi sahabat. Artinya ini sudah siap dijual. Ini berkisar ada 100 batang sahabat. Saya bukan menggurui, tapi hanya memotivasi. Beginilah cara tukang pembibitan membuat bibit dan menjualnya. Karena prospek jambu Jamaika ini sangat bagus sahabat. Saya belum banyak melihat orang mengkebunkannya, masih skala rumahan saja. Paling di depan rumahnya terdapat 1 batang jambu Jamaika, begitu rata-rata sahabat. Karena harga jual jambu ini, apabila dia sudah berbuah, saya pernah ke supermarket, melihat harganya juga agak terkejut. 1 kilonya mencapai Rp40.000 di daerah saya sahabat. Makanya saya begitu semangat untuk mengembangkan jambu Jamaika ini. Saya lanjutkan terlebih dahulu pekerjaan saya sahabat. Saya akan melepas plastik-plastik sambungan pada jambu ini. Video yang saya bagikan kali ini ialah video natural, sahabat. Mungkin video ini sangat panjang. Teman-teman, sobat sekalian boleh men-skip saja apabila sudah merasa bosan. Inilah kegiatan saya di waktu luang. Agar waktu kita sahabat tidak terbuang dengan sia-sia. Selain bibit jambu Jamaika ini, saya juga menciptakan bibit sambungan mangga sahabat. Karena saya mempunyai pohon indukan mangga. Begitu juga saya juga mempunyai batang jeruk lemon sahabat. Saya juga menciptakan bibit jeruk lemon.
Ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan, sahabat. Memang ini tidak instan, sahabat. Inilah yang disebut dengan investasi jangka panjang. Karena semakin lama, bibit ini akan semakin besar, dan nilai jualnya juga akan semakin lama. Dan nilai jualnya juga akan semakin mahal, sahabat. Walaupun tidak ada yang membeli, seandainya belum laku, apabila kita pelihara terus, bibit ini semakin besar, nilai ekonominya juga semakin mahal, sahabat. Jadi bisnis pembuatan bibit ini tidak ada ruginya, sahabat. Kita hanya bermodalkan plastik, sahabat. Plastik PE02. Plastik PE02. Begitu juga dengan menggunakan pisau saja. Modal plastik dan pisau, kita bisa menghasilkan rupiah, sahabatku. Plastik-plastik ini akan saya lepas semua, sahabat, agar pertumbuhannya tidak terhambat, sahabatku. Daun-daun yang di bawah kita buang saja, sahabat. Kita buang semua. Karena sambungannya di sini, di atas ini batang bawahnya. Apabila kita menyambung begini, ini akan memangkas waktu. Sehingga yang biasanya jambu ini apabila ditanam dari biji 5 tahun baru berbuah, apabila kita melakukan penyambungan begini 2,5 tahun saja, bibit ini sudah belajar berbuah, sahabat. Artinya ada 50% kita memangkas waktu. Tapi dalam menjual bibit ini, kita harus melakukan dengan jujur, sahabat. Benar-benarlah kita menjual bibit yang dilakukan secara okulasi. Karena apabila kita menjual dari biji, nanti pelanggan pun merasa kecewa, sahabat. Artinya kita berdusta, sehingga pelanggan pun kecewa. Jadilah kita penjual bibit yang jujur, sahabat. Agar berkah, sahabatku. Uang yang kita hasilkan pun berkah. Untuk cara penyambungannya, apabila kurang jelas, sahabat bisa juga melihat di YouTube teman-teman kita yang lain. Untuk penyambungan jambu Jamaika ini sangat mudah sekali, sahabat. Gampang bersatunya. Sambungannya sangat mudah bersatu, sahabat. Ini bekas sambungannya. Ini bekas batang bawah. Kita sambung di sini, sahabat. Ini batang bawah, daunnya kita buang semua. Agar nanti pupuk yang kita berikan tepat sasaran.
Nah, saya ulangi lagi, apabila tunasnya masih muda begini, ini belum layak kita lepas plastiknya. Nanti kalau sudah daunnya tua, maka ini kita lepas, sahabat. Daun tua yang begini, ini sudah layak kita lepas, sahabat.
Untuk penyambungan ini, sahabat, ini menggunakan plastik PE02. PE02 ini harganya murah, sahabat. Satu gulungan hanya berkisar Rp7.500. Satu gulungan hanya berkisar Rp7.500, sahabat. Terus terang, sahabat, saya sudah banyak menjual bibit ini dengan harga 10.000 dengan perawatan 45 hari. Kita bisa menjual bibit ini 10.000 rupiah, sahabat. 45 hari. Apalagi tetangga-tetangga banyak yang memesan. Terkadang saya kehabisan stok, sahabat. Untuk petani-petani muda, anak-anak muda yang cinta tanaman, mari kita melakukan sambung pucuk untuk menambah rupiah ataupun menambah uang jajan. Jangan malu, sahabat, jadi petani. Karena petani itu keren. Karena pertanian di Indonesia sekarang sudah maju, sahabat. Waktu zaman dulu, kita belum mengerti dan mengenal teknik sambung pucuk ataupun okulasi. Kakek nenek kita hanya menanam tanaman, buah-buahan, hanya mengandalkan dari biji. Apabila sahabat punya tanaman di rumah yang sudah berbuah, tentunya buahnya ditanam terlebih dahulu untuk batang bawah, kemudian entresnya atau batang sambungannya diambil dari batang yang sudah pernah berbuah atau dari batang indukannya, sahabat. Apabila yang belum mempunyai tanaman buah-buahan di halaman rumah ataupun di kebun, ya mulai sekarang, sahabat, selagi masih muda, tanamlah. Baik itu alpukat, jambu air, jambu biji, mangga, segala jenis buah-buahan, sahabat. Apabila kita segera menanam, maka akhirnya nanti kita akan menuai, sahabat. Saya juga sudah terlalu tua untuk melakukan ini, sahabat. Seandainya dulu waktu masih sekolah kita lakukan ini, masih SMA, tentunya sudah banyak kita ciptakan bibit. Namun waktu saya sekolah menengah atas, saya juga belum mengerti cara penyambungan, sahabat. Nah, untuk adik-adik SMA ataupun mahasiswa, apalagi sekarang di zaman digital, ilmu pengetahuan pun cepat berkembangnya, terlebih khusus pertanian, bisa melihat di media sosial cara penyambungannya. Mungkin di awal-awal kesulitan,
Namun harus tetap semangat untuk belajar sehingga terbiasa, sahabat. Sehingga terbiasa untuk melakukan penyambungan. Perlu juga saya jelaskan kepada teman-teman, untuk memperbanyak bibit itu ada 3 hal, sahabat. Yaitu teknik cangkok. Teknik cangkok, ada juga teknik stek batang atau stek pucuk. Nah, yang saya lakukan ini, penyambungan ini adalah namanya memperbanyak bibit dengan cara okulasi. Okulasi itu terbagi beberapa jenis, bisa dengan sambung pucuk, bisa dengan tempel mata tunas, bisa juga dengan cara sambungan dari samping, batang samping, sahabat. Tapi itu semua namanya memperbanyak bibit dengan cara okulasi. Kalau yang dilakukan ini memperbanyak bibit dengan cara okulasi, tepatnya sambung pucuk. Untuk teman-teman pencinta tanaman, setelah menonton video ini, teman-teman harus segera praktik. Jangan menunggu lagi. Semakin cepat kita memperbanyak bibit, itu semakin bagus, sahabat. Namun apabila teman-teman sibuk, lakukan saja di waktu luang, sahabat. Jangan sampai meninggalkan pekerjaan utama kita, sahabat. Ketika ada waktu luang, kita sambung, kita melakukan perbanyak bibit. Boleh itu dengan cara okulasi, boleh itu dengan cara stek, boleh itu dengan cara mencangkok. Karena masih banyak orang bingung, memperbanyak bibit itu dibilang semua dengan cara stek. Padahal tekniknya bermacam-macam.
Nah, sahabat, setelah kita lepas plastiknya, saya ingatkan kembali kita memberikan pupuk. Nah, sedikit saja sahabat, agar memacu pertumbuhannya, memperpacu tunas-tunas baru. Daun-daun yang bergempetan kita buang saja sahabat, karena hanya membuang-buang nutrisi. Nah, apabila kita menciptakan bibit 100 saja satu hari sahabat, dikali 25 hari, berarti kita sudah menciptakan 2.500 bibit. Apabila kita dikali 4 bulan, 10.000 bibit. 10.000 bibit, kita kalikan saja harga yang paling murah, Rp10.000. Artinya sahabat, harga 10.000 ini adalah harga yang termurah. Teman-teman jangan jual di bawah harga 10.000. Ini harga 10.000 ini adalah harga yang paling murah. Apabila sudah tercipta 10.000 bibit, ya teman kalikai saja. 10.000 dikali 10.000, berapa tuh sahabat? Banyaklah hasilnya sahabat, 100 juta sahabat. 100 juta kalau dibeli kerupuk, banyaklah sahabat. Nah, itu apabila harga 10.000. Apabila harga 20.000 sahabat, 20.000 dikali 10.000, 200 juta. Kita membutuhkan waktu 4 bulan untuk menciptakan 10.000 bibit. Yang terpenting sahabat, kita juga harus menyiapkan batang bawah. Apabila kita makan jambu biji ini, jambu Jamaika ini, tentunya bijinya jangan dibuang. Karena itulah yang bakalan untuk menjadi batang bawahnya sahabat. Nah, apabila sahabat mempunyai batang durian, ya tentunya bijinya jangan dibuang sahabat. Kita tanam biji duriannya, kemudian nanti entresnya kita ambil dari pohon indukan kita yang sudah pernah berbuah. Dengan cara begitu, bibit ini akan cepat mengeluarkan buahnya sahabat. Kita bisa memangkas waktu sebanyak 50%. Itulah ide bisnis yang dapat saya bagikan kepada sahabat-sahabatku sekalian. Terkhusus saya memotivasi anak muda yang cinta tanaman. Mari kita menciptakan bibit, karena bibit ini peluangnya masih terbuka lebar sahabat.
Apalagi kita yang mempunyai banyak waktu, tentunya kita juga bisa menciptakan satu hari bisa mencapai 200 bibit. Jadi sahabat, apabila kita tidak mempunyai batang bawah, saya bisa memberi masukan kepada teman-teman. Contohnya bibit mangga itu bisa kita minta di tukang buah sahabat, jus buah. Kita minta kepada abang-abang tukang jus buah supaya nanti biji mangganya tidak dibuang, dikumpulkan dalam satu plastik, kemudian nantinya kita ambil sahabat. Atau bisa juga di pasar buah sahabat, buah-buah yang sudah busuk itu nanti bijinya bisa kita minta ataupun kita ambil di abang-abang yang sudah di abang-abang tukang buah yang ada di pasar sahabat. Baik itu biji mangga maupun biji alpukat. Kemudian bijinya kita tanam. Untuk penanamannya membutuhkan waktu 3-4 bulan sahabat. 3-4 bulan untuk batang bawahnya. Setelah 3-4 bulan, maka batang bawah itu siap untuk disambung sahabat. Ini bekas plastiknya sahabat. Hari ini saya akan melepas seluruh sambungan saya sahabat, agar pertumbuhannya tidak terhambat. Dan bibit ini sebenarnya sudah siap untuk dijual sahabat. Saya sudah menciptakan 100 bibit sahabat. Hanya butuh waktu 1 hari untuk mengerjakan 100 bibit. 100 bibit dikali 100 bibit dikali 10.000, saya sudah mempunyai uang 1 juta rupiah sahabat. Apabila kita pelihara lagi 3-4 bulan, maka harga jualnya semakin mahal sahabat. Harga jualnya bisa mencapai 25.000. Daun-daun batang bawahnya kita buang, karena ini hanya menghabiskan nutrisi saja sahabat.
Inilah kegiatan sehari. Inilah kegiatan saya, sahabatku yang budiman. Mana kalau ada waktu luang, saya akan melakukan pembibitan, sahabat. Setelah plastiknya kita lepas, kita pupuk kembali, sahabatku. Apabila video praktek cara sambungan tadi belum teman-teman pahami, videonya bisa diulang-ulang, sahabat. Kalau menurut saya, untuk penyambungannya sangat mudah. Saya saja bisa, apalagi teman-teman. Saya yakin teman-teman juga bisa mengerjakan ini. Mengerjakan memperbanyak bibit dengan cara okulasi. Mudah, sahabat. Sahabat jangan hanya teori saja, langsung dipraktekkan. Dari sana nanti kita akan belajar terus. Apabila gagal dalam penyambungan, kita terus berusaha, sahabat. Belajar dari kesalahan, tentunya lama-lama nanti akan sudah terbiasa dan melakukan penyambungan itu sangat mudah, sahabat. Kita pupuk kembali, sahabatku. Begitu saja, sahabat. Sahabat, mungkin durasinya sudah sangat panjang. Inilah video original yang saya bagikan kepada teman-teman. Ide bisnis menjual bibit tanaman buah-buahan. Begitulah seorang pembibit untuk memproses menjadi satu bibit, sahabat. Akhir kata saya ucapkan, sahabatku yang budiman, salam pertanian.